Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia 18 tahun sudah tidak, lebih dari 18 tahun sudah tidak dimasukkan dalam anak, fase anak. Nah, kalau kemudian usia 25 tahun lah kita anggap, sampai kemudian usia tua. Usia tua kira-kira usia 70 lah. Coba kita hitung. 25 sampai 70 tahun. Kira-kira berapa tahun kita hidup ini? Dari usia dewasa. Lebih panjang, lebih lama daripada fase anak-anak. Apalagi fase remaja. Nah, makanya perlunya perencanaan ini agar akhirnya adalah husnul khotimah. Karena ini fase yang paling panjang. Kalau perencanaannya di sini gagal, maka ini semuanya akan jadi berantakan di akhirnya. Lanjut. Lanjut, anunya. Tunggu sebentar nih. Ya. Oke, nah tadi sudah saya sampaikan yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Mana ini anunya? Tadi. Nah, yang disebut anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun, yang termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, usia remaja yang tadi yang saya sampaikan itu ada rentang usianya ini. Kalau kita hitung hanya 14 tahun. 14 tahun tapi yang menentukan, ya. 14 tahun tapi yang menentukan. Lanjut. Jadi saya katakan, saya sampaikan bahwa remaja itu masa yang paling singkat tapi menentukan. Di mana masa remaja itu terdapat fase-fase peralihan, fase mencari jati diri, fase berkembangnya sistem reproduksi. Fase ini yang harus benar-benar mendapat perhatian dia di masa remaja. Ibaratnya remaja itu orang yang kalau musim ya, kalau contoh musim itu kalau musim kemarau, di situ musim hujan peralihan tuh banyak yang kena flu, kena diare. Ya, kalau nggak bisa menjaga daya tahan tubuh. Sama ini. Kalau remaja ini tidak memiliki daya tahan terhadap segala hal yang ada di dalam lingkungannya yang negatif, maka dia akan jatuh. Kalau penyakit ya jatuh sakit. Kalau daya tahan terhadap lingkungan yang negatif, ya akhirnya remaja itu tidak bisa menyelesaikan masa-masa selanjutnya dengan baik. Lanjut. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah. Kalau sudah tadi saya sampaikan bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Remaja itu rentang usianya 14 tahun. Setelah dia menginjak dewasa, dia akan hidup lebih lama waktunya. Kalau dia punya 25 tahun, dia akan hidup di masa remaja sampai tua itu sekitar ya 40 tahun, 45 tahun. Jadi kalau yang 15 tahun persiapannya tidak baik, tidak ada perencanaan yang baik, maka ini akan berlanjut di tahapan kehidupan selanjutnya. Maka Allah mengingatkan yang sering kita baca ya, surat pendek yang diberikan oleh Allah tapi penuh makna ini, yaitu surat Al-Asr. Ini yang sering-sering kita lupa sebagai umat Islam, betapa pentingnya waktu. Maka Allah sumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Banyak sekali manusia yang kemudian
meremehkan masa-masa dia ketika masih muda. Nah, ini sudah oleh Allah ingatkan. Kenapa? Waktu itu nggak akan bisa kembali. Sesuatu yang kemudian hilang tidak akan bisa kembali, itu adalah waktu. Allah katakan, kecuali bagi orang-orang yang beriman, amal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan pada dengan kesabaran. Nanti kita bahas artinya sabar ini. Ya. Dalam masa-masa remaja. Jadi yang masa-masa remaja kita ulang kembali ya. Di masa remaja tadi ada masa peralihan. Peralihan masa seorang remaja mencari jati dirinya, masa-masa dia alat reproduksinya mulai berkembang, mulai senang dengan lawan jenis. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh Allah. Beriman, beramal soleh, benar, dan sabar. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan, ya, manfaat dari dia menggunakan waktu, merencanakan waktu, mempergunakan waktu dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Menggunakan waktunya dengan beramal soleh, dengan benar, dan dengan sabar. Lanjut. Monggo dilanjut. Kayaknya hilang. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi, masa-masa remaja, masa peralihan, ibarat masa musim ya. Kalau kita ibaratkan musim, pergantian musim itu pasti menunjukkan masalah, problematika. Namanya kok di dalam remaja, problematika remaja. Yaitu apa problematika masa remaja itu? Nggak pede itu biasanya remaja di situ. Kurang perhatian karena keluarga kadang si anak remaja ini sudah punya adik, ya, sudah punya adik, kemudian ayah ibunya lebih memperhatikan adiknya, jadi merasa dia nggak diperhatikan kembali, atau dianggap kamu sudah gede, ngapain sih kamu pingin dimanja-manja, nah seperti itu, dia merasa kurang diperhatikan. Ketiga, ada masa-masa sulit ya berhadapan dengan situasi di sekolah. Ya, bullying di sekolah itu sekarang ya menjadi hal yang semua pernah mengalami gitu loh. Ya, dianggap hal yang biasa. Padahal bullying itu bagi korban itu adalah trauma yang berat, mungkin umur hidupnya dia nggak akan lupa. Nah, kadang-kadang inilah akan jadi masalah di sekolah. Ya, di sekolah ada bullying dari temannya. Karena mereka berkumpul dengan teman-teman remaja-remaja yang seusia, yang kadang juga jadi mengalami masa-masa pancaroba, begitu, perundungan ya di media sosial, yang berupa kekerasan psikis, kemudian mengalami kekerasan fisik. Saya itu mulai 2017 dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi setiap harinya selalu menangani masalah-masalah kekerasan yang terjadi pada anak, kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya. Hampir setiap hari selalu ada kasusnya. Kemudian ya ini jadi masalah kalau tidak hati-hati. Rokok apalagi
ya, narkoba, seks bebas, kemudian lifestyle remaja nih yang sekarang apa namanya menjadi tren ya. Ada K-pop, ada apa namanya yang lagi tren-tren gitu ya. Biasanya mudah sekali remaja itu uh, mencontoh mencontoh lifestyle remaja yang menjadi idolanya. Yang kadang itu bukan hal yang positif yang ditiru, tetapi negatifnya, hedonnya, ya. Kemudian gaya hidup mewah padahal dia nggak mampu orang tuanya. Kemudian ada yang pamannya dia ikut motor, ya, meniru gaya hidup idola yang negatif seperti itu. Kemudian yang sering ini yang saya kemudian alih profesi menjadi mediator pengadilan agama karena seringnya saya menemui kasus-kasus anak yang kemudian menikah di usia muda karena hamil di luar nikah. Kemudian saya ke pengadilan agama jadikan mediator di sana. Apa sih yang harus saya pelajari di sana? Apa penyebabnya? Nanti kita diskusikan bersama. Kita apa namanya gali permasalahannya dan apa yang saya ketahui di apa namanya kasus-kasus seperti ini. Kemudian ini penyakit-penyakit infeksi menular. Ya, ini pernah saya dapat dari seorang dokter. Dokter ini adalah dokter di lingkungan universitas di salah satu universitas apa namanya satu kota ya, kota yang lumayan cukup besar. Dokter ini cerita bahwa banyak mahasiswa yang sudah kayak gini nih. Ya. Saya nggak heran deh kalau apa kemudian mahasiswa sudah mengidap penyakit seperti ini. Karena kasus-kasus sebelumnya yaitu kasus seks bebas, kemudian hamil di luar nikah, menikah. Jadi ini itu sudah muncul kasus-kasus itu. Ya, sudah cukup tinggi, maka hal ini bisa terjadi. Ada HIV, kemudian kasusnya meningkat. Kemudian terakhir adalah ini, ya, penyimpangan orientasi seksual. Inilah ya, problematika pancarobannya remaja yang harus diwaspadai oleh si remaja sendiri dan orang tua yang mempunyai remaja. Jadi remaja itu jangan dianggap kemudian masalah yang apa ringan, ya. Lah anak sudah besar. Padahal dia masih membutuhkan bimbingan, bahkan perhatian yang lebih karena di sini ini masa-masa penting bagi dia. Lanjut. Lanjut slide-nya. Bentar. Selalu mulai lagi. Ya. Bukan hanya remaja, kita pun selalu dihadapkan pada dua pilihan ini. Mau sukses, apa mau gagal. Terutama remaja nih. Kalau sudah gede, sudah dewasa, sudah tahu nih, wah bakalan saya ini gagal nih kalau sudah karena awal-awalnya saya salah nih gitu. Saya harus segera berpikir. Kalau remaja, kalau ingin hidupnya sukses, ya arahnya harus kemana nih? Gitu. Apa yang harus saya rencanakan? Lanjut. Nah ini, ya, perencanaan.
Supaya apa? Kalau kita merencanakan sesuatu, merencanakan masa depan kita bisa tepat sasaran apa yang kita inginkan. Kalau nggak tanpa rencana, berarti kita nggak bisa nih nyampe tujuan yang kita inginkan. Karena tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi harapan atau mimpi kosong. Harapan palsu, PHP aja. Maka segala sesuatu itu harus melalui perencanaan yang matang. Ibarat orang kalau mau naik kereta lah, ya naik kereta atau naik bis. Kalian punya tiket, itu kan merencanakan mau berjalan kemana. Seandainya kalian naik bis, kemudian ditanya kondektor tuh, Mas mau kemana? Atau Mbak mau kemana? Nggak tahu saya mau kemana. Mungkin ya diturunkan di jalan. Ya, sama dengan seperti itu. Kita berjalan, kita dalam perjalanan. Perjalanan untuk bisa menjadi tujuan dengan tepat, maka harus ada rencana. Lanjut. Nah, apa rencana-rencana itu yang harus kita buat? Yaitu pertama adalah pendidikan. Nih, saya itu mau sekolah apa? Itu membekali diri saya ke depan. Pendidikan macam apa yang cocok buat saya dan apa yang saya inginkan. Berapa lama saya harus sekolah? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Itu perencanaannya. Kemudian karir. Karir apa yang akan saya inginkan? Bagaimana mencapainya? Caranya seperti apa? Apa persiapannya? Ini berhubungan. Pendidikan apa yang saya capai, karirnya bentuknya kayak apa? Apa yang saya inginkan? Apa yang saya ini mimpikan ya? Mimpikan apa? Saya ingin jadi manajer, kayak saya mau jadi mekanik, atau saya mau jadi desainer, kayak maka pendidikan ini yang akan menunjang karir yang kalian inginkan. Jadi ini direncanakan. Ya. Mau jadi pokoknya pilot. Jadi pendidikan apa ini yang harus saya tempuh? Mau jadi teknisi, apa pendidikan apa yang harus saya tempuh? Mau jadi dokter, pendidikan apa yang harus saya tempuh? Nah, ini yang harus kalian rencanakan. Kemudian kalau sudah pendidikan, karirnya sudah sampai tujuannya, maka merencanakan yang terakhir dan mencapai keluarga. Maaf. Keluarga seperti apa yang saya inginkan? Seperti tadi, Saudara Rahma ingin membentuk keluarga yang Qur'ani. Bagaimana perencanaannya untuk mencapai tujuan menjadi membentuk keluarga yang Qur'ani? Berapa anak yang Anda inginkan? Istri seperti apa yang kalian inginkan? Itu direncanakan. Kehidupan seperti apa? Nah, ini kalian di masa muda ini sudah harus jadi pemikiran. Usia berapa saya akan menikah? Itu. Nah, silakan dilanjut. Itu tadi, kalau kita sudah merencanakan hal itu, goalnya adalah ya ini. Kalau sudah merencanakan dengan baik, goalnya itu yang diharapkan ini, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang tiap hari kita doa. Kita habis sholat, dan tidak. Tapi ini tidak akan bisa didapat tanpa adanya perencanaan.
Doa saja itu tidak bisa, tapi juga harus dengan ikhtiar. Allah mewajibkan manusia untuk ikhtiar. Ikhtiar itu ya di dalamnya ada rencana seperti itu yang harus kita buat. Rencana itu adalah dalam rangka juga kita ya kemudian kita tawakal setelah kita berikhtiar. Ikhtiar itu ya dalam rangka ini, menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lanjut. Nah, dalam merencanakan segala sesuatu, tentu kita perlu petunjuk. Kita mau merencanakan membuat rumah. Itu kan nggak bisa itu membuat rumah, rencananya membuat seperti ini nggak ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran itu petunjuknya supaya kalian rencananya benar dan sampai juga pada goalnya, yaitu kehidupan bagi dan jadi Al-Quran itu bukan sekedar dihafal, tapi juga dimengerti apa isi kandungan yang dibaca atau dihafal itu. Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah petunjuk. Tapi kalau kalian hanya sekedar membaca tanpa mau mengerti, memahami apa yang kalian baca, maka Al-Quran itu tidak jadi petunjuk. Itu yang mendengar satu yang juga membuat saya terkejut, yaitu bahwa ada seorang santri membakar santri yang lain hanya gara-gara apa? Santrinya mencuri barang yang barangnya itu mungkin nggak terlalu berharga. Tapi kemudian si santri ini membakar temannya dan itu terjadi di pondok. Ya, coba kalian posting itu terjadi. Nah, inilah pentingnya kita itu belajar Quran dengan mengerti apa isi yang kita baca. Oleh sebab itu, wahyu pertama turun diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk baca. Mengapa disuruh baca kok berulang-ulang? Coba kalian kalau pernah perintah guru baca, kemudian suruh jawab pertanyaan, saya belum ngerti, pasti gurunya suruh baca lagi. Bacaan lagi itu maksudnya apa? Nah, itu guru itu selalu begitu kalau di sekolah. Sampai kamu mengerti apa sih yang kamu baca. Maksudnya di dalam Allah menulis isinya apa. Karena sebenarnya Quran itu petunjuk, bukan hanya dibaca saja kemudian tanpa kita mengerti, maka tidak jadi petunjuk. Nah, kalau kemudian kita mau merencanakan sesuatu, goalnya ingin bahagia dunia dan akhirat, maka membaca Quran pun itu harus kita pahami. Apa yang kita baca. Dan kemudian apa? Diamalkan itu tadi dalam membuat rencananya, tentunya adalah amal. Lanjut. Nah, Al-Quran itu selain sebagai bentuk, Al-Quran itu juga sebagai pembeda. Al-Furqan. Furqan itu pembeda. Di situ kalian akan diberi petunjuk tentang mana-mana yang baik, mana-mana yang buruk, mana-mana yang halal, mana-mana yang
mana yang merugi, mana yang menguntungkan. Nah, sehingga dalam perencanaan kalian dalam hidup itu tahu, oh ini saya merencanakannya dengan tidak melanggar aturan-aturannya Allah. Karena apa? Saya baca petunjuknya dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk. Di situ juga ada hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Sehingga tujuan kita bahagia dan dunia dan akhirat itu goalnya itu benar. Gitu. Nggak salah sasaran, nggak kemana-mana. Ya. Karena tadi kita sudah merencanakan dengan benar. Caranya benar, hingga nyampe tujuannya juga benar. Karena tunjuknya ibaratnya kalau naik kendaraan nggak bawa kompas, nggak tahu jalan, ya akhirnya sama kalau kita kemudian ada kompasnya dalam perjalanan merencanakan suatu perjalanan, kompasnya kemudian benar, ya maka ya sampai kepada tujuan. Lanjut. Mencapai tujuan tentu ya itu ada namanya kesulitan dan rencana sudah benar menurut petunjuknya Allah, tapi dalam perjalanan menuju tujuannya ternyata ada kendala nih, ada kesulitan, ada apa namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, di dalam Quran pun sudah diberikan oleh Allah cara mengatasinya. Kuncinya yaitu sabar dan sholat. Sekarang saya mau tanya siapa yang bisa jawab. Kenapa sabar itu diletakkan di depan ya? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Enggak diwalik ya ini ya. Enggak kebalik tak? Sholat dan sabar. Enggak, benar itu sabarnya dulu. Kira-kira kenapa Allah memberikan statement yang seperti ini? Sabarnya didulukan. Kenapa enggak sholatnya? Siapa yang tahu? Ayo. Ini ada yang angkat tangannya. Monggo, Pak Jalaluddin ini. Pak Wali atau Pak Dasmin? Ada yang mau menjawab? Kenapa nih? Allah berikan kuncinya itu sabarnya dulu, nggak sholatnya dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma memberi jawaban sedikit ya, Pak. Ya. Kenapa kita harus sabar dan sholat? Kalau jawaban dari saya supaya terhindar dari hal-hal yang negatif, Bu. Iya. Nih, kenapa Allah meletakkan sabarnya dulu? Kamu jadikanlah sholat dulu. Baru kamu sabar. Kalau kuncinya sabar nggak bisa. Kalau nggak sholatnya nggak bisa baru sabar. Kenapa ini diletakkan kuncinya sabar dulu, kemudian sholat? Ada yang bisa jawab? Kalau sabar penolong. Untuk menghindari istilahnya perbuatan negatif. Ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ada Pak Mas Jalaluddin? Mas Jalaluddin, silakan. Ada yang bisa ya sini kalau saya. Orang yang nggak sabar itu nggak mungkin bisa sholat. Sholat itu dibutuhkan kesabaran. Betul enggak? Kalau orang nggak sabar itu nggak mungkin bisa sholat dengan benar. Betul Bu. Iya.
Ya, ya Kenapa betul, Allah betul. letakkan sabar dulu, baru sholat? Karena orang yang nggak sabar, itu nggak mungkin bisa turun, benar, cepetan. Akhirnya apa? Ya, sholatnya ya seperti yang dikatakan, apa itu kata Rasulullah. Yang dapat manfaatnya, cuman kamu lelah berdiri sujud gitu aja. Ibarat orang juga sama dengan puasa. Puasa kalau orang nggak sabar, maka dia nggak dapat pahalanya kan. Hanya dapat lapar dahakanya. Sama dengan sholat. Kalau sholatnya hanya lelahnya. Jadi sholat itu butuh sabar. Apalagi kalau lagi sakit itu ya ada masalah yang apa namanya buat kita justru sholat itu jadi terganggu. Rasanya orang bisa sabar itu di dalam sholat ketika apa yuk? Ketika dia senang. Nah, makanya Allah itu memberikan justru cobaan ujian yang sulit, yang susah, yang menyedihkan, yang nggak buat seneng. Itu justru sabarnya dapat. Daripada orang diuji dengan kebahagiaan. Benar enggak? Kebanyakan orang itu akan gagal ketika dia diberikan kesenangan. Karena apa? Ketika orang susah itu sholatnya khusyuk loh. Tapi orang senang lagi, senang apa? Waduh, sholatnya enggak karu-karuan itu nanti. Nah, sabarnya enggak dapat. Makanya Allah katakan, nih, sabarnya dulu. Kamu susah, kamu senang, letakkan sabar dulu. Tinggal ini yang akan dua hal inilah akan menjadi kenapa? Tapi apapun ketika kita kunci ini tenang saja ketika ada masalah. Pak, dia menyandarkan segala kesulitannya dan menciptakan sesuatu yang maha yang maha mampu dia sandarkan itu. Nah, Allah sudah memberikan kuncinya ini di dalam kita mengatasi segala halangan, rintangan dalam mencapai tujuan. Orang kadang sudah merencanakan nih rencana. Sampai tujuan nggak mulus, nggak kayak jalan tol. Ya, tujuan. Rencananya udah bagus. Dan ya orang naik kendaraan. Saya mau saya ke Jakarta. Ternyata di jalan harus sampai nanti di Jakarta jam 7 gitu ya. Jakarta jam 7. Tapi di jalan ada masalah. Ada masalah di jalan, ada kecelakaan, ada apa yang menghambat kita tidak bisa jam 7 nyampe ke Jakarta, padahal ada meeting penting. Sandarkan ini dengan sabar dan sholat. Allah yang kemudian buat rencana. Ternyata orang batalkan meetingnya. Karena orangnya sedang luar negeri. Ya itu rencananya Allah. Itu sebagai penolong. Nah, seperti itu. Dan itu memang berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini yang harus kita latih di sini. Remaja yang sedang masa-masa peralihan, masa-masa peralihan pancaroba, kemudian hormon reproduksinya baru berkembang, maka inilah yang harus benar-benar orang tua tanamkan. Ya. Sabar. Sholatmu gimana? Nih.
Karena apa? Di dalam masa-masa pancaroba, hormon reproduksi yang baru muncul itu akan menimbulkan gejolak di dalam diri remaja yang kalau tidak dikendalikan, maka problematika yang tadi sudah saya sampaikan akan menjadi kendala berat di dalam dia mencapai kedewasaannya. Bagaimana dia menangani masalah, bagaimana dia harus merencanakan tadi karirnya, bagaimana dia merencanakan keluarga, bagaimana dia menjaga keluarga, ya seperti itu. Akan berpengaruh. Nah, lanjut. Ini ya. Orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai minimum. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu gampang diucapkannya, tetapi sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya kasus perceraian, kasus KDRT, nah, karena ini yang tak ada. Jadi padahal Allah sudah beritakan. Kuncinya dalam hidup cuma dua. Mencapai tujuan bahagia dunia dan akhirat itu cuma dua. Sabar sholat saja. Ya. Karena ini nggak ada ininya. Gagal sudah. Rumah tangganya gagal, anak-anaknya jadi korban. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Ya. Allah itu Maha mengetahui apa yang Ibu para santri-santriwati lakukan. Ya. Jadi planning kita tadi juga Allah ketahui. Dan tidak ada apapun yang terjadi pada kalian itu sesuatu yang dianggap kebetulan. Ya. Karena itu pun sudah dalam sepengetahuan Allah. Dalam artian apa? Apapun yang kalian rencanakan, baik buruk pun, itu pun Allah juga tahu. Karena tadi Allah katakan, sehelai daun pun gugur, Allah itu tahu. Ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Jadi rencanakanlah yang baik-baik, ya. Kemudian jalankan rencana itu dengan baik. Allah mengetahui apa yang kalian inginkan. Kata Allah, apapun yang kalian rencanakan, itu semua Allah akan ketahui. Seberapa itu Allah pun tahu, seberapa apa yang terbaik untuk kamu pun Allah juga tahu. Gitu. Lanjut. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua agar supaya materi yang mungkin masih di kulitnya ini bisa lebih bermanfaat untuk bagaimana kita mengasuh anak-anak kita nantinya. Karena tantangan tahun-tahun yang akan datang bukan akan semakin ringan dalam mengasuh anak, tetapi justru tantangan yang ke depan jauh-jauh lebih berat. Mungkin orang-orang tua kita dulu yang usia-usianya sudah mungkin jadi kakek nenek sekarang, itu tantangannya seberat anak-anak muda sekarang. Karena sekarang sudah alat komunikasi yang canggih, ada internet yang tidak bisa kita bendung ya dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya sih kita nggak usah risau, usah dipikirin. Tapi kalau dampak negatif inilah yang semakin
berat ke depannya. Ya. Ketahanan keluarga sangatlah penting di masa-masa sekarang, maka pengasuhan pada anak-anak itu haruslah tepat. Pengasuhan itu tidak kita peroleh. Pengasuhan yang benar pada anak-anak itu tidak pernah kita peroleh di sekolah. Jadi carilah ilmu bagaimana pengasuhan terhadap anak-anak itu tepat, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang kita harapkan, yang nantinya menjadi deposito kita di akhirat. Itu yang paling penting itu. Ya. Mereka juga menjadi anak-anak yang hidup bahagia. Bahagia itu bukan ukurannya materi. Banyak orang yang kaya raya tapi matinya bunuh diri. Ya. Jadi ukurannya bahagia itu tadi yang bisa mengukur adalah hati kita sendiri. Nah, bagaimana pengasuhan yang benar hingga anak-anak ini menjadi yang kita harapkan? Tentunya sebagai orang tua tidak boleh tidak harus belajar, dan belajar. Yang terpenting dalam pengasuhan anak adalah anak itu butuh contoh. Jadi contoh dari orang tua itulah yang akan membentuk karakter anak. Jadi kalau contohnya gampang aja wis. Kalau kemudian bapaknya merokok, anaknya SMP kemudian merokok juga, ya jangan disalahkan anaknya. Kamu jangan merokok. Merokok itu tidak baik. Padahal yang mengatakan bapaknya yang merokok itu salah. Itu Allah pun tidak membolehkan seperti itu. Itu ada ayatnya, saya lupa ya. Kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kamu katakan. Karena mendidiknya itu seperti itu. Jadi kalau anak-anak tidak ingin menjadi anak-anak yang kemudian hari menjadi pelaku kekerasan, yang jangan ada kekerasan di rumah. Karena anak itu gampang sekali mencontoh. Monggo kalau mau diskusikan, karena materi saya sudah berakhir, mungkin dari pengalaman saya di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan di Pengadilan Agama sebagai media perceraian, mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam memberikan solusi kalau ada masalah. Silakan Pak Dasmin, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Jalaluddin? Ya, jazakumullah khairan. Ustazah Bapak, Emilis, silakan. saya serahkan ke Ustazah Rahma untuk mengatur tanya jawabnya. Silakan Ustazah Rahma. Ustazah Rahma. Ustazah Rahma. Ada suara. Oke, baiklah, saya mulai. Ini sudah ada yang raise hand, Bapak Jalaluddin Muwali dan Pak Dasmin. Silakan Pak Jalaluddin, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Jalaluddin. Oke, nanti sambil menunggu beliaunya ini masih di mute. Di mute ya. Belum dibuka ini kayaknya nggak dengar. Iya. Halo, Assalamualaikum. Pak Dasmin, monggo Pak Dasmin. Pak Dasmin, silakan Pak Dasmin dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Dasmin, mau tanya apa ini? Ini Bu, sesuai dengan tema kita malam ini, ya. Berencana masa muda, bukan? Ya, benar. Yang jadi pertanyaan saya begini, Bu. Saya pernah berencana membina keluarga. Salah satu contoh, Bu. Saya berencana berkeluarga umur 25. Setelah itu
gagal. Nah, kemudian akhirnya saya berkeluarga di umur 31 tahun. Itulah kejadiannya. Ini bukan kita setelah dalam membina rumah tangga, kita merasa ketakutan. Pertama karena masalah pekerjaan, kemudian masalah ekonomi kita, Bu. Di hari-hari seperti itu kita merasa ketakutan, takut kurang belanja, takut inilah, takut itulah. Jadi gangguan seperti itu bagaimana cara kita menghadapinya, Bu? Itu saja. Nah, itu saja, Bu. Ya. Ya, Pak Dasmin, terima kasih atas pertanyaannya. Ini umum ya bagi kita semua yang juga pernah berumah tangga. Saya yakin semua yang pernah berumah tangga pernah mengalami masa-masa itu. Bukan saja Pak Dasmin, saya pun juga sama. Dan ketika saya di pengadilan agama pun seluruh ya kasus-kasus yang awalnya ya seperti itu. Jadi jangan khawatir, temannya Bapak banyak. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi atau mencarikan solusi supaya tidak terjadi kemudian perceraian. Ya tadi sudah saya katakan, tidak ada satu di dunia ini ya, yang rumah tangganya itu jalan mulus, tidak ada. Yakinlah. Yakin. Ya. Tetapi ketika jenengan, Bapak Ibu semuanya ya, tidak punya pikiran untuk bercerai pasangan ini, ya, tidak punya pikiran untuk bercerai. Badai apapun yang jenengan lalui, ya, dengan ini hadapi, nanti akan jenengan lalui dengan selamat. Yakin? Itu yang penting. Karena setiap rumah tangga itu pasti diuji sama Allah. Di dalam Quran itu saya lupa. Orang itu mesti dikasih apa? Ketakutan tentang dia kelaparan, kekurangan pangan, ya, tentang keselamatannya. Semua orang akan diuji dengan rasa khawatir. Kalau saya katakan pada mereka-mereka yang tadinya menjadi masalah di dalam rumah tangganya karena ekonomi. Kami saya nggak kerja, Bu. Maka saya ke sini mau buka cerai. Kalau begini caranya kemarin-kemarin ngapain kalian nikah? Yakinlah uang namanya itu apa burung ya. Pulang malam ya. Pasti dia bawa makanan kok untuk anaknya. Di mana itu? Kasih Allah. Yang penting jenengan ikhtiar. Itu cuma suruh ikhtiar, sabar, sholat. Semua kalau diuji Allah, rumah tangganya dan tidak punya pikiran untuk bercerai, ya, tidak punya pikiran untuk bercerai, maka badai apapun yang ada di hadapan jenengan lewat. Saya mau cerita nih, cerita diri saya sendiri. Suatu hari saya pulang dari mengajar. Bersama dengan anak saya. Saya baru pulang. Saya belum saya letakkan. Saya dapat telepon dari rumah sakit, suami saya kecelakaan. Bayangkan tuh Pak, kecelakaan. Rumah sakit ngomong, Bu, segera ke rumah sakit, nggak usah bawa apa-apa, Ibu segera ke sana. Jadi siapa yang nggak hancur saat itu? Nah, ketika saya ke rumah sakit, suami saya sudah terlentang di atas kasur dan bersimbah darah. Belum diapa-apain sama rumah sakit. Cuman dikasih kayu, kakinya itu dikasih kayu, saya tahunya itu aja. Tapi itu di kasur udah bersimbah darah. Katanya si dokter, Ibu harus segera bawa ini ke rumah sakit RSA Malang. Karena kami rumah sakit di sini nggak bisa.
nggak bisa menyelesaikan kasusnya kakinya Bapak. Karena hancur jadi 12 potong. Bayangin. Saya saat itu hanya bawa uang 300.000. Saya dapat cerita dari susternya, tadi yang nabrak Bapak ke sini nganter Bapak. Tapi kemudian orangnya meninggalkan Bapak saja di sini. Katanya mau pergi sebentar. Yang nabrak menghilang. Saya bawa uang 300.000. Dokter bilang hari ini Ibu bisa bayar rumah sakit ini sekitar 4 juta kalau nggak salah. 4 juta dan harus segera bawa Bapak ke rumah sakit SA Malang pakai ambulan. Saya bawa uang 300, Pak. Itu. Ya, suami seperti itu. Saya bayangkan jenengan saat itu kayak. Suruh bayar 4 juta. Orangnya yang nabrak lari. Saat itu hujan deras banget di luar. Hujan deras. Keras banget. Kemudian saya sama anak saya, ayo Dok, kita sholat asar. Itu belum sholat asar dulu. Kemudian saya berdoa, ya Allah saya sanggup. Saya nggak sanggup dengan ujian ini. Saya pasrahkan kembali kepadamu ya Allah. Itu aja saya sholat. 5 menit kemudian, saya itu sudah nangis. Soalnya saya nggak punya uang dan 6 jam. Jadi suster itu bilang, ini 6 jam Bu jangka waktunya. Kalau lebih dari 6 jam, Pak diamputasi kakinya. Terus nggak, karena itu luka terbuka. Hancur jadi 12 potong. Ini aku nggak, cerita kasus saya sendiri. Harus percayanya kita pada Allah. Kemudian 5 menit kemudian setelah saya sholat, tiba-tiba yang nabrak datang. Bu, saya minta maaf, tadi saya yang nabrak Bapak. Jadi sebenarnya saya nggak mau kembali ke sini. Karena saya nggak punya SIM, Bu. Saya sendiri juga baru belajar naik mobil. Saya nggak tahu kalau Bapak tadi sepeda motornya nyabrang jalan. Mungkin suami saya lagi ngelamun apa gitu. Sehingga saya nabrak kena bumper kakinya Bapak. Sampai kok ke sini tadi, apa yang jadi pemikiran sampean kok balik ke sini lagi? Padahal sampean tahu biayanya harus berapa ini. Saya disuruh ibu saya. Bayangin Pak. Ibunya nggak pernah tahu keadaan ini. Tapi ibunya ngomong ke anaknya. Balik ke rumah sakit. Kasihan orang itu. Cari uang dari saudara-saudaramu. Pinjem bawa uang bayaran rumah sakit itu. Ya Allah, datang membawa uang sesuai dengan jumlah yang diminta rumah sakit. Enggak, kita percaya dengan janjinya Allah. Kita itu kalau diuji ya cuma tinggal sabar. Serah sudah sama Allah. Ajak istri kita sholat. Ayo kita sabar, minta sama Allah. Minta diselesaikan masalah kita. Ini belum selesai. Karena 6 jam harus segera dibawa rumah sakit. Hari itu hujan deras, nggak ada ambulan. Ya Allah, saya gimana suami saya ya Allah? Tolong saya. Kemudian ada datang. Ambulan itu sopirnya bilang begini. Tadi itu saya itu jadi sopir itu mampir kalau itu kini karena memang hujan deras dia mau melanjutkan perjalanan tidak berani karena nggak bisa lihat dalam jarak dekat, tidak bisa sampai bisnya luar biasa dok. Akhirnya bisalah kemudian suami saya bawa ke rumah sakit langsung ditangani di sana dioperasi.
Nah, ada. Nah, itulah cerita. Jadi itu belum lanjut. Yang kemudian saya itu ke rumah sakit bawa uang 300, pulang itu bawa sekitar uang 7 juta, Pak. Dari mana, Bu? Itu punya suami, ternyata bisa diklaimkan. Dan itu hanya bisa sebelumnya tahu hanyalah rumah sakit. Alhamdulillah ada saudara saya yang kerja di rumah sakit, kemudian mencoba membuat rujukan untuk bisa ngeklaim yang dipakai oleh suami saya, sehingga biaya untuk operasi dan itu kemudian biaya pen yang harus saya bawa. Pen itu kan harus sendiri. Nah, maka itu kemudian keluar uangnya dan separuh itu kemudian saya gunakan untuk bayar rumah sakit dan separuh saya bawa. Jadi itulah Allah. Kepercayaan Allah ketika dipercaya oleh hamba-hambanya itu luar biasa. Allah itu memberikan balik, yaitu balik untuk memberikan anugerahnya, rahmatnya gitu kepada hamba yang benar-benar dia percaya. Makanya di dalam kita itu melangkah, itu selalulah kita menyertakan Allah. Karena dengan kita diuji saat kita melangkah, saat kita mau mencapai tujuan, ada ujian, kita sudah tinggal pasrah sama Allah. Ya Allah, ini ujianmu, aku kembalikan. Aku hanya ikhtiar, ya Allah. Aku hambamu. Itu aja. Allah itu senang banget ketika kita pasrah. Saya seringkali sebagai seorang berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu, kadang saya ngotot dengan kemampuan saya sendiri. Aku bisa nih menyelesaikan kasus orang kayak gini nih. Gitu. Tapi ketika saya kemudian ada rasa seperti itu, justru kegagalan yang saya dapatkan. Saya nggak bisa menyelesaikan kasusnya. Karena di situ ternyata ada rasa sombong saya di situ. Kalau tidak berkenan. Justru ketika saya sudah kepepet, kemudian ya Allah, sudah saya pasrah, saya sudah usaha maksimal, saya dapat. Itu justru manusia dapat solusi. Itu manusia hanya disuruh ikhtiar. Ikhtiar aja. Ikhtiar, sabar, sholat. Sudah. Ada teman saya yang waktu itu teman di Facebook, ya, cerita ke saya. Dia saat itu kesulitan keuangan keluarga. Baru di PHK. Kemudian saya bingung, mau pulang tuh kemana-mana cari pinjaman teman-temannya dia nggak dapat. Cerita ke saya. Teman-temannya dia nggak dapat, memang lagi zamannya kayak gini susah. Mau nutup hutang, mau ditagih hutang, kalau ke rumah ditagih hutang sama orang. Akhirnya dia berdiam diri di masjid. Khusus untuk berdoa. Tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Nggak kenal orang itu. Mas, tolong baca ini, jadikan ini zikir. Saya bilang gitu aja. Kemudian orangnya nggak tahu kemana. Waktu noleh lagi orangnya sudah nggak ada. Emi, omongan orang inilah kemudian saya lakukan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya dapat menyelesaikan masalah keuangan saya. Dia diberi pekerjaan di penerbit, kemudian apalagi gitu loh. Pokoknya sudah mulai bisa bangkit kembali. Alhamdulillah, beritanya harganya pun sekarang sudah lumayan. Jadi ketika kita sudah sudah usaha maksimal, sudah ikhtiar sudah sebaiknya dan tidak melanggar apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, kita nggak melanggar gitu ya. Insya Allah pertolongan Allah itu loh ya. Monggo kalau ada yang mau lagi. Okay. Terima kasih, Masya Allah. Jadi jelas sekali Pak Dasmin apa yang tadi disampaikan. Ini ada pertanyaan Bu Emil di kolom chat. Pertama adalah saya bacakan saja, Nggih. Apakah suami dan orang tua yang tidak memperhatikan salat istri dan anak-anaknya akan dituntut pada hari kiamat? Itu pertanyaan dari Hafiz.
Monggo Kak, mau langsung Ya, dijawab. ya, makasih. Persoalan yang kedua yang membuat rumah tangga itu berantakan, yang kedua adalah sepasang suami istri ini tidak tahu kewajibannya sebagai seorang suami dan kewajiban seorang istri. Maka itu juga menjadi faktor penyebab utama, ya, salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Jadi sebenarnya kalau kemudian di surat-surat kabar itu perceraian terbesar karena ekonomi. Saya dalami ketika di pengadilan agama, orang-orang yang melakukan menggugat cerai maupun mentalak istrinya, itu bukan masalah pokoknya. Masalah utamanya adalah masing-masing pasangan ini tidak tahu kewajiban masing-masing. Sebagai seorang suami itu punya kewajiban dia mendidik keluarganya, anak istrinya, ya, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Terutama yaitu tadi, ya, tentang sholatnya. Ya, tentu saja kalau orang kemudian setiap hambanya Allah itu dia berpredikat sebagai suami atau istri, ketika diberikan amanah, diberikan tanggung jawab kemudian lalai, ya tentu saja dapat hukumannya. Sama kalau kita kemudian bekerja kemudian lalai tentang tanggung jawabnya, tentu juga dapat hukuman. Di sekolah pun sama. Kita ketika sekolah kemudian dapat tugas, kemudian kita lalai pun kita dapat sanksi juga, sama. Allah pun begitu. Ketika akad nikah, ya, itu akad nikah itu dalam Quran itu sama dengan perjanjian berat, kata Allah. Ibaratnya seperti itu. Ketika orang berakad nikah itu perjanjiannya bukan di depan KUA. Kalau saya mengatakan ketika ada sepasang suami istri yang mau cerai, akad nikah itu sebenarnya perjanjiannya dia dengan Allah, gitu loh. Makanya setiap pasangan itu sebelum menikah belajarlah tentang tanggung jawab masing-masing. Bagaimana tanggung jawab suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tanggung jawab seorang istri pada suaminya, pada anak-anaknya seperti apa. Nah, itu perlu ketahui sebelum mereka melangkah untuk membentuk sebuah keluarga. Jadi pembekalan pranikah itu sebenarnya perlulah diikuti. Marilah lembaga-lembaga yang kemudian memberikan biasanya itu dari Kemenak itu ada program-program untuk pembekalan pranikah, karena di situ bagaimana seorang suami istri dalam berkomunikasi dengan baik, kemudian seorang ibu bagaimana dia komunikasi dengan baik dengan anaknya, bagaimana istri berkomunikasi yang baik dengan suaminya, suami juga seperti itu pada anaknya seperti apa, kepada suaminya seperti apa. Nah, itu juga menjadi kunci utama di dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Biasanya selain tanggung jawab yang mereka pahami sebagai suami istri, yang kedua adalah mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik sebagai sepasang suami istri. Sekarang saya tanya mungkin Bapak Ibu nih yang sudah berkeluarga. Nah, bagaimana caranya kalau kita menginginkan sesuatu pada suami, pokoknya kita nggak menginginkan suami bersikap yang mengecewakan, orang istri ingin beritahu nih, aku nggak kepingin gini, gitu gimana caranya? Ada yang tahu? Nah, banyak yang nggak ngerti kan bagaimana berkomunikasi yang baik sepasang suami istri. Jadi begini, itu juga akan memicu terjadinya tengkaran.
Bahkan kemudian kalau salah komunikasi, udah tempatnya, waktunya yang salah, cara komunikasinya yang salah, akhirnya justru jadi pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena salah komunikasi. Nah, bagaimana seorang suami ingin istrinya berubah dari sikapnya yang mungkin tidak diinginkan, atau seorang istri yang kemudian ingin merubah sikap suami yang tidak diinginkan, caranya adalah ketika kita menyampaikan segala sesuatu kepada pasangan kita, maka pertama adalah carilah waktu yang tepat. Carilah waktu yang tepat. Dalam artian tepat bagaimana? Yang saatnya marah itu memuncak. Jadi biarkan grafik marahnya itu turun dulu. Ya. Turun dulu, kemudian cari waktu yang tepat, bagaimana membicarakan masalah itu. Terus menyampaikannya pun harus benar. Dan begini, kamu itu kok kayak gini sih, seharusnya kamu kan seperti ini. Nah, cara menyampaikan seperti itu adalah keliru. Karena pasangan kita merasa bahwa kita menuduh bahwa aku melakukan kayak gini. Gitu. Tapi kalau menyampaikan seperti ini, aku itu ingin kamu seperti ini. Nah, akhirnya apa yang kita sampaikan itu ada apa yang kita inginkan, bukan sifatnya menuduh. Pasangan kita akan memahami apa yang inginkan, dan dia tidak merasa bahwa dia dituduh melakukan itu. Nah, inilah cara-cara komunikasi. Masih banyak lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita sehingga apa yang kita inginkan kena, bukan kemudian menjadi pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Jadi memang di dalam rumah tangga itu perlu ilmu ya, perlu belajar pasangan sama masing-masing pasangan. Bagaimana juga mengasuh anak gitu. Anak sekarang pun itu tidak bisa kemudian hanya dimarahi, kemudian hanya beritahu gitu, nggak bisa. Ya kadang-kadang dia harus diajak ngomong, diajak bicara gitu, dari hati ke hati. Silakan monggo kalau mau diskusi. Alhamdulillah Ustazah Emilius. Alhamdulillah tadi sudah dapat dipahamin ya, mudah-mudahan karena ada beberapa pertanyaan lagi. Ini saya lanjutkan dari Ukti Ikrima. Halo Ukti Ikrima, masih on? Izin bertanya Ustazah, sebenarnya saya masih remaja. Lalu terkadang mengalami beberapa problem. Pada saat bercerita kepada orang tua, dijawab kurang ibadah. Saya mengerti jika masalah apapun memang kembalinya harus kepada Allah. Namun, sebagai manusia sosial harus ada tempat untuk meluangkan perasaan kepada sesama manusia. Dan orang tua tidak menyediakan tempat untuk berbagi cerita. Sehingga saya takut akan menjadi orang tua yang seperti itu juga. Pertanyaannya, apakah saya harus menerima dan memaklumi saja? Atau harus menegur orang tua saya? Atau ada opsi lain yang terbaik, Ustazah? Pertanyaan yang kedua, apakah benar statement mengalah saja kepada orang tua? Saya merasa statement ini malah menjadi pembelaan orang tua agar memaklumi seluruh sifatnya. Monggo dijawab, Ustazah. Ya, terima kasih. Itu memang tidak bisa memilih kita mendapatkan orang tua yang seperti apa. Ya. Yang harus kita pahami dulu. Kita tidak bisa memilih orang tua yang seperti kita kehendaki. Tidak bisa, karena Allah sudah menakdirkan kita berada di lingkungan keluarga. Ayah ibu sudah seperti itu. Apakah tidak bisa berubah? Begini. Ini dalam ilmu psikologi ya, ilmu psikologi ataupun ilmu apapun ini.
orang tua, saya juga punya anak. Orang tua dan anak, ya, saling harus bisa memahami sebenarnya. Tapi memang orang tua yang tidak mau belajar, ya, merasa bahwa saya orang tua yang harus dihormati, saya orang yang tua yang serba tahu, kamu itu apa, ya, kamu anak masih kecil, kamu itu kurang ini, bandingkan gitu. Nah, inilah yang memang orang tua yang tidak mau membuka diri untuk mau belajar. Nah, bagaimana sih sebagai anak ini untuk bersikap gitu? Satu ya, orang tua akan merubah sikapnya, ya, akan merubah sikapnya ketika dia juga mau belajar. Itu pertama. Nah, kalau nggak mau belajar gimana? Kita harus belajar dari anaknya. Anaknya gimana? Anaknya menunjukkan sikap yang baik. Contohnya begini. Ini ada ini. Yang lebih parah mungkin ya. Ketika ada seorang anak kemudian dia itu beralih agama, ya, si ibu atau si orang tua bapak ibunya itu memusuhi yang luar biasa, bukan hanya sekedar kamu kurang ibadah atau apa, sudah nggak disopo, nggak dikasih makan, nggak dikasih. Tetapi dengan perubahan sikap si anak ini yang lemah lembut, justru lemah lembut pada orang tuanya, ketika dia beralih agama menjadi orang Islam, dia lemah lembut pada orang tua. Siapapun orang tua akan luluh dengan sikap anak yang seperti itu, gitu loh. Itu yang pertama yang harus ditanamkan. Siapapun seorang orang tua itu nggak pernah ada orang tua itu yang kemudian ya menginginkan kejelekan pada anaknya, enggak. Mungkin caranya menyampaikan yang salah, dan itu karena satu tadi, kembali lagi, orang tua tidak membuka dirinya untuk mau belajar. Yang kedua, memang sebagai anak ya harusnya tadi apa yang tadi tanda petik memaklumi ya, karena satu karakter itu tentu sudah cukup lama. Mereka orang tua yang masa lalu, ya, karakternya seperti itu. Apakah harus memaklumi terus-menerus? Setiap orang punya potensi untuk berubah. Setiap orang punya potensi untuk berubah. Satu tadi belajar, yang kedua mendapat pembelajaran. Ya, pembelajaran apa? Dari sikap anaknya. Oh, anak saya kok jadi seperti ini. Tentu orang tua akan bersikap juga akan berbeda. Maka ada kata-kata, kalau kamu mau merubah orang lain, maka merubah dunia, maka rubahlah dirimu dulu. Itu ada kata-kata yang dari mana ya? Saya lupa itu. Ada kalimat dari lupa saya itu ada di sebuah nisan ya kalau nggak salah. Nisan seorang terkenal apa gitu. Nisannya ditulis, saya ingin merubah dunia. Ternyata selama ini saya tidak bisa merubah dunia. Ternyata kalau ingin merubah dunia, apa yang harus saya lakukan adalah merubah diri saya sendiri. Itu ada tulisan di dalam sebuah nisan. Memang itu betul. Anfusakum wa ahlikum naron. Kenapa Allah itu justru menekankan pada diri kamu dulu, baru kemudian keluargamu. Nah, itu tadi. Kalau kamu mau merubah keluargamu, maka rubahlah dirimu dulu. Kalau kamu ingin merubah dunia, maka rubahlah dirimu dulu. Itu sudut pandangnya seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu tadi dikatakan oleh Allah, kalau kamu ya lindungilah dirimu dulu dari api neraka. Lindungilah dulu kamu. Kemudian Allah menyebut keluargamu. Bukan keluargamu kemudian kamu, tapi Allah dulu menekankan
Kalau kamu ingin selamatkan keluargamu, maka kamu dulu yang harus selamat. Itu. Kalau kamu ingin berubah ayah ibu sikapnya terhadapmu, maka kamu yang harus berubah lebih dahulu. Itu kuncinya. Apa yang kurang ya pada diri saya? Kalau mau aku mau ngobrolnya sebenarnya mau ngobrol aja sih sama yang enak gitu gimana? Sebenarnya di dalam program-program pemerintah itu ada yang namanya program teman sebaya, yaitu konseling sebaya. Tapi enggak tahu nih di sekolah apa ada apa enggak. Jadi ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak remaja untuk menjadi konselor di temannya. Namanya konseling sebaya. Jadi biasanya anak-anak remaja itu senang tuh cerita sama teman-temannya sendiri daripada dia menceritakan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya ya tadi tipenya gitu loh. Langsung dipotong di jalan gitu ya. Jadi satu solusinya adalah berubahlah dulu. Ya, berubahlah dulu, pasti orang tua akan berubah sikap juga. Yang kedua, coba dia cari konselor sebaya. Mungkin ada lembaga-lembaga yang sama-sama itu anak-anak remaja yang sudah dididik menjadi konselor. Dalam artian dia siap itu untuk menjadi tempat curhat, dan dia juga diwajibkan untuk menyimpan rahasia setiap teman yang curhat, karena itu memang ada pelatihannya. Saya juga termasuk pelatih konselor dan pendidik sebaya. Jadi biasanya di sekolah ada program itu, cobalah kalian mengikuti program ya, Pusat Informasi itu ada pelatihan untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, terima kasih Ustazah Emilis, sangat menarik sekali dan sangat jelas sekali tadi disampaikan. Alhamdulillah, karena waktunya sudah habis. Pak Jalaluddin Muwal tadi masih resen. Masih ada yang ditanyakan, Pak? Assalamualaikum. Baik, saya kira sudah cukup waktunya. Terima kasih Ustazah Emilis atas informasi yang sangat berharga bagi kita semua, terutama bagi kalangan muda, bagi orang tua juga yang memiliki anak-anak remaja. Ini kebetulan Ustazah Rama sebagai moderator nih jaringannya putus, sehingga saya gantikan saja. Alhamdulillah, segala apa yang tadi ditanyakan sudah terjawab. Mungkin ada statement terakhir dari Ustazah Emilis yang mau disampaikan. Jadilah matahari ya. Jadilah kalian matahari yang diharapkan oleh Allah sebagai penerang bagi sama. Kemudian yakinlah pada Allah bahwa setiap kejadian yang menimpa diri kita itu selalu dalam bantuan Allah. Allah tahu. Itu aja. Jadi janganlah pernah menyerah, selalu tenanglah untuk berbuat. Ya. Kasih Ron. Terima kasih Ustazah Emilis, Setiawati, dan Ibu sekalian yang sangat antusias dengan pertanyaan-pertanyaan dan ingin tahu tentang seluk-beluk mengenai rencana masa depan. Kita akan ketemu lagi pada webinar minggu depan, insya Allah.
dan akan kita ulangi juga webinar ini di 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Ustazah Emilis punya waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita akhiri webinar malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadza